atas menara. Mari Jo menari di atas menara. Menara, Marina menari. Mari Jo di atas menara menari. Mari Jo di atas menara menari. Marina di atas menara menari. Ulangi ya. Memfasilitasi saja kedua belah pihak. Bukan seperti itu. Atau memang harus dia memiliki kompetensi sebagai fasilitator. Jadi pengertian fasilitator itu apa? Orang yang membantu memberikan apa? Terus terang, terkadang mengalami kesulitan ini, meskipun kita sudah berupaya semaksimal mungkin, anak-anak ini oleh narasumber kita, yaitu mengenai fasilitasi dan fasilitator. Apa itu perbedaan fasilitasi dan fasilitator? Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi suatu kegiatan atau pelatihan. Kemudian dia juga paham akan materi yang akan disampaikan. Kemudian, apa itu fasilitasi? Fasilitasi adalah proses sadar, sepenuh hati, juga bertanggung jawab di dalam membantu suatu kelompok, kalau di sini sebagai guru, kepada para siswanya, agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Nah, jadi mungkin sebagai seorang guru, sebagai fasilitator itu kita hanya memfasilitasi anak. Misalkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, itu ada yang namanya diskusi kelompok. Ini untuk pembelajaran yang indoor ya Bapak Ibu, bukan yang outdoor seperti Pak Suhanda tadi. Bisa juga kita buat pembelajaran tersebut menjadi berkesan dan menyenangkan. Dengan cara yang seperti apa? Itu dia gunanya fasilitator tadi Bapak Ibu. Jadi, sebagai fasilitator bagi orang kita sebagai gurunya, otomatis kalau metode teori tadi, kita harus mengetahui semua yang kita akan hadapi ke siswa tersebut. Yang jadi masalah Bapak, kadang-kadang gurunya oke, tapi di siswa kita kurang bersemangat. Nah, kita kadang-kadang untuk mendengar itu kita bukan jadi fasilitator, kita sebagai pengajar malah. Padahal untuk SMK ini 70% itu dari siswa sebenarnya. Tapi kenyataan kebanyakan memang betul ada sebagian siswa itu oke, tapi tidak banyak di kelas itu. Nah, kita menerapkan fasilitator kadang-kadang tidak begitu sempurna. Jadi kita banyak yang berkorban. pesertanya menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri, ya, itu baru bisa dikatakan berhasil ya, membawa perannya sebagai fasilitator. Nah, sekarang kalau kita sandingkan dengan permasalahan kita di dalam kelas, ya, berarti Bapak Ibu sebagai fasilitator harus mencari dulu masalahnya di mana kelas ini. Kalau belajar matematika misalnya, yang paling sering terjadi, kita halukan. Nah, kalau Pak Suhanda telah menentukan, oh berarti untuk kompetensi ini anak gak usah kita kasihkan materi Bu, silakan dia project selesaikan sendiri, buat persiapan. Kalau makanannya harus bagus, yang seperti apa itu. Itu sih Pak tambahan dari saya. Usahaan tahun 2014 itu saya mengampu mata pelajaran kewirausahaan yang pada prakteknya saya membuat taplak meja yang ada di depan. Itu bukan saja itu saja Bu, ini bukan itu saja. Contoh pembelajaran yang saya ajarkan itu adalah bagaimana siswa itu bisa berinteraksi keluar
untuk mendapatkan suatu informasi atau pengetahuan. Contoh di sini di materi kewirausahaan itu adalah pembuatan situ dan siup. Pada saat itu hubungan saya untuk keluar dengan Dudi itu masih banyak yang saya bina. Salah satunya adalah dengan Departemen Perdagangan zaman dulu itu ya. Sekarang sudah dipecah Departemen Perdagangan dengan Dinas Koperasi. Satunya saya lupa apa itu. UKM ya. Nah, situ dan siup itu jadi satu di dalam satu kesatuan departemen. Nah, dalam hal ini Departemen Perdagangan. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait bahwa saya akan mengirimkan anak-anak saya untuk belajar bagaimana cara membuat situ. Di situ waktu itu dalam pelayanan satu atap Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Ringlen, duduk Bu. Ini Bu Sri, saya ini ada masalah sebenarnya. Oh iya, masalah apa Ibu Ringlen? Minum dulu. Oh minum, oke. Puasa Bu, puasa. Tadi ada siswa saya Bu, itu dilarang masuk ke kelas. Itu pelajaran Pak Suhada kebetulan. Oh gitu Bu. Itu ada 3 orang Bu. 3 orang sih? 3 orang. Sudah saya tanya kepada siswa saya, kenapa nak nggak boleh masuk? Jadi anak saya ngomong, ini Bu dilarang oleh guru piket. Oleh guru piket siapa yang bertugas Bu hari ini? Nah kebetulan guru piketnya Ibu Ike. Baik, terus Bu? Jadi saya ini bingung karena saya tidak mengajar Bu ya. Jadi saya mau ngomong sama Ibu Ike, kayaknya Ibu Ike dari tadi menghindar dari saya. Jadi saya ya selaku Ibu sebagai kaprodi dari kelas 11 OTKP, jadi saya ingin apa ya? Ingin ada kepastian lah gimana tentang 3 siswa saya. Jadi ceritanya 3 siswa yang tidak boleh masuk ke dalam kelas oleh guru piket tadi itu di 11 OTKP ya Bu ya. Ya. Alasannya kenapa itu? Alasannya terlambat katanya. Terlambat ya. Katanya terlambatnya cuma 5 menit terlambatnya tadi katanya Bu. Tapi tidak boleh masuk ke dalam kelas. Berarti siswa tersebut tidak mengikuti apel yang sudah dimulai ya Ibu Ringlen ya? Ya bisa jadi Bu, bisa jadi. Apakah ketiga siswa tersebut terlalu sering terlambat? Apa baru hari ini Bu Ringlen? Kalau saya perhatikan untuk 3 orang siswa saya itu sepertinya kalau yang satu itu ada namanya Yoga Bu ya. Yoga itu sepertinya anaknya memang ya sering terlambat. Tapi berarti bukan hanya hari ini si Yoga itu ya? Iya sepertinya Bu, sepertinya padahal rumah dekat sebenarnya Bu. Iya. Yang keduanya ada Ardiansa, Ardi. ya Ardi. Kemudian yang 3-nya ada Jenny. Nah, jadi yang kedua ini sepertinya baru hari ini yang telatnya. Ardi sama Jenny. Iya. Bagaimana dengan si Jenny hari ini juga baru terlambat? Nah, Jenny baru hari ini Bu, biasanya rajin anaknya. Walaupun di kelas ya sedikit ya ribut lah. Tetapi perlakuan guru piket itu sama, tidak boleh masuk ke dalam kelas seperti itu ya? Nah, itu yang saya bingung Bu. Kok di antara 3 siswa ini 3-3-nya nggak boleh masuk kelas gitu? Artinya sekarang ini guru yang mengajar itu Pak Suhada ya Bu Ringlen ya? Iya ya Pak Suhada. Pak Suhada itu beranggapan mereka itu memang benar-benar tidak hadir atau terlambat? Kalau menurut saya Pak Suhada melihat mereka hadir Bu. Oh, berarti Tapi karena katanya Bu Ringlen, sepertinya 3 anak ibu tadi tidak boleh masuk oleh ibu piket, guru piketnya. Nah saya bingung kenapa Pak, itu pelajaran Bapak. Nah itu. Kemudian dari 3 orang siswa tersebut, mereka itu dikasih apa oleh guru piket? Apa langsung menghadap ke Bu Ringlen atau mereka sudah diberikan hukuman seperti mengambil sampah atau membersihkan apa dari 3 anak tersebut? Dari saya dengar cerita dari siswa saya Bu ya, sebenarnya mereka sudah dihukum membersihkan lapangan sekolah, terutama bagian kelas mereka. Tapi nggak tahu kenapa ya Bu ya, karena mungkin ya namanya siswa. Siswa tuh bisa kita percaya, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya dia berbohong atau enggak kayak gitu. Nah jadi ya saya bingung, terus saya ngomong sama ibu bagaimana. Mereka membicarakan Bu, kami sudah menghadap guru piket, kami sudah membersihkan lapangan sekolah, sudah bersih Bu. Kemudian menghadap ke ibu kan, dan ibu menghadap ke kaprodi. Nah apa yang sudah ibu lakukan kepada mereka? Atau sudah dinasehati kah? Atau ibu berikan apa?
Ya, sebenarnya sudah saya nasihati. Itulah kenapa saya langsung datang ke ibu kan, minta solusi gimana untuk siswa saya. Atau mungkin di guru piketnya mungkin ada masalah dengan guru piketnya. Tapi tadi saya mau nemuin ibu Ike-nya, kayaknya susah kayak gitu Bu, karena kan saya nggak ngajar nih. Nah, tapi nggak tahu kalau misalnya kayak Pak Suhardanya juga, saya nggak pernah tahu kayak gitu. Iya, baik. Bu Rilen ini memegang catatan siswa-siswa terlambat, Bu, ada? Oh ya, itu saya ada Bu, itu ada rekapannya. Bisa siswa saya juga bisa ngambilnya untuk yang nama-nama siswa yang tidak masuk seperti itu, ataupun yang terlambat. Iya. Nah, berarti di sini ada bedanya ya Bu Rilen ya, antara siswa yang sering sekali terlambat yaitu yang bernama Yoga, padahal jaraknya dekat itu Bu ya. Tetapi Kan pengalaman kita Komjar kemarin gitu kan. Jadi sebenarnya coaching itu pada intinya benar kata Pak Ahyar tuh teman curhat gitu ya. Jadi siswa ataupun guru gitu mencari teman ya, mencari teman yang bisa bicara hati ke hati untuk menyelesaikan permasalahannya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, peran coaching itu juga sebenarnya membantu pekerjaan guru BK sebenarnya kan. Jadi guru BK itu skopnya sebenarnya luas kalau dilaksanakan secara lengkap ya. Jadi salah satu membantu guru BK itu adalah program coaching. Tadi saya lihat sebenarnya asal coaching pertamanya itu kan kalau analisa saya lebih ngarah Bu Rilen ini punya masalah dengan satu orang guru gitu kan ya. Nah, permasalahannya itu tidak bisa dia selesaikan, tapi pengen dapat advice atau nasihat dari teman gitu ya, teman curhat ya. Sebenarnya nangkep dapat tadi teh, tapi harusnya tadi teman coach ya, Memsri kan sebagai coach ya. Nah, nanti kalau di lapangan harusnya Bu Memsri lebih memotivasi Bu Rilen untuk menyelesaikan permasalahannya dengan gurunya. Itu yang penting ya. Jadi lebih mengarahkan ke arah permasalahan Bu Rilen gitu. Jadi yang digali itu apa permasalahannya. Nanti di endingnya di solusinya ya. Memsri memberikan arahan untuk Bu Rilen menyelesaikan masalahnya dengan guru yang bersangkutan.